Oke, jumpa lagi di obrolan Kuman. Hari ini kita mengangkat tema kaum distro, kaum di sisi trotoar, Bisnis sisi trotoar. distribusi outlet. Ya. Oh, lain. Ya. Artinya lain deh ya. Lain deh, ini mah distro di sisi trotoar ya. Yang sebenarnya Arti distro itu ya sebenarnya. ini gitu. Nah, di sepanjang jalan di mana saja itu banyak sekali orang yang mencari penghidupan. Kenapa mereka bertahan? Kalau kami berkeyakinan karena di situ ada penghidupan yang menjanjikan. Apakah benar pendugaan itu? Kita simak obrolan kita kuliti sampai dapat dagingnya bersama Kang Praktisi. Tono. Kang Tono. Nanti hari ini beliau akan banyak Ceritakan. berbicara soal kehidupan di jalan, likuannya, dinamikanya, keberuntungannya, dan bagaimana kehidupan ini bisa memberikan dampak yang layak untuk keluarga beliau. Kang udah lama di sini kan? Udah lama. Jualan di sini. Jalan di sini Udah berapa atau? minimal 2 tahunan. Oh, udah. Sebelumnya Sebelumnya kerja. Kerjanya di gudang. Di bidang ini juga. Di gudang ini juga. Hmm, Kerjanya di gudang ini juga. Jadi Kenapa? pengen nyoba-nyoba jualan kan gitu. Kenapa kerjanya nggak enak? Kerjanya enak banget malah kerja. Enak banget malah Iya. kerjanya. Kerjanya berapa tahun waktu itu kerja? Sekitar 11 tahun. Sebentar ya. Sebentar itu mah 11 tahun mah, kayak 11 hari. Itu 11 tahun tuh berarti kan orang kalau kerja 2 tahun, 3 tahun berarti itu tuh nggak enak, Mang. Ini mah kerja 11 tahun. Betah dong harusnya ya. Tapi kenapa berhenti? Karena karirnya tuh naik-naik. Lamun DNA Pengusaha. usaha, kerja seenak apapun pasti cepet jenuh. Tapi kalau DNA-nya DNA menjadi pekerja, walaupun suasananya enggak nyaman, pasti dia akan tetap pilih bertahan di situ. Jadi nggak salah juga gitu maksudnya. Orang sekarang kerja nih berkarir Hmm. atau ada orang yang berbisnis nggak salah. Nggak salah, karena kan Nggak, maksudnya takutnya gini. Lu nih orang banyak kerja sekarang nih, mereka tuh bakal jenuh enggak gitu maksud saya. iya pasti ada ketemu dengan titik jenuh. Dan kenapa harus punya ekspresi lain, misalnya dalam usahanya ini sebenarnya bisa jadi hiburan. Nah, tinggal bagaimana memilih kegiatan usaha yang sesuai passion, yang sesuai hasrat, kemudian yang relatif aman gitu. Enggak, tadinya saya mau nakut-nakutin yang lagi pada kerja. Jadi kan lu boleh lo kerja lo sekarang, lo jenuh nanti lu mikir bisnis baru kan. Kenapa nggak Enggak. sekarang aja gitu? Mungkin Enggak juga. para pekerja yang sedang bekerja juga sudah merasakan kejenuhan memerengencan manggiwe jalan buat usaha sendiri. Kalau sekarang Tono kan Nah. bisa jalan sendiri di bidang usaha. Nah, obrolan hari ini itu tuh mudah-mudahan bisa memberikan input bagi orang yang membutuhkan tuh. Bisa para pekerja yang Ya walaupun emang lagi kerja kan. gitu. Iya. Walaupun lagi kerja. hari Kalau pada dasarnya mah kalau kegiatan seperti ini mah bisa sambil kerja ya. ya kan Iya dong. Hari bisnis mah bisa. yang harus menjadi perhatian banyak orang misalnya. Tidak sulit kok gitu bekerja sambil berusaha. Kalau tidak selalu harus dilakukan oleh dirinya sendiri. Dan kenapa menurut orang ya pribadi, jadi para kuman nggak mesti setuju. Kenapa sih kita harus bekerja dan kenapa juga kita harus punya usaha? Iya. Jadi kerja mah rek jabatan setinggi apapun, gaji sebesar apapun, hari itu kita mati,
perusahaan yang kita tinggalkan atau kantor yang kita tinggalkan oleng hanya beberapa minggu. Malah nggak oleh kayaknya. Iya, malah nggak oleng. Jadi Tinggal ganti lagi. tinggal ganti orang, iya kan? Iya. Tinggal ganti orang kan? Kita secinta-cintanya dibuang udah ganti aja. Iya. Tapi keluarga yang ditinggalkan Nah. itu oleng bisa jadi seumur hidup. Salah bilang. Maka lamun orang sih sering istilah kena da gaji jeung jabatan mah mau bisa diwariskan. Tapi usaha sekecil apapun itu tuh bisa diwariskan. Hasrat dominan untuk memilih kerja, namun menurut orang banyak dipengaruhi oleh unsur ketidaktahuan. Tidak tahu. Misalnya gini, ini kaum, ya mohon maaf ya, misalnya kita sebut nih kaum distro, orang-orang yang mencari penghidupan di sisi trotoar. Mungkin secara apa? Tampilan ini kayak menggambarkan ekonominya kurang kuat. Padahal belum tentu jika dibandingkan dengan orang yang keseharian bekerja perlente dan sebagainya, itu belum tentu. Iya. Sok bertanya, Kang, setiap hari rata-rata menang sabaraha? Omset. Kalau buat omset ya mungkin kalau ada yang lagi nonton ya, suruh nyiapin kalkulator aja lah. Lagunya. Berarti Iya. susah ngitungnya banyak bang. Karena saya jarang. Enggak, belagunya tuh tadi kalau ada yang nonton di sini. Anjir, kuman udah nonton itu gitu mah. Lanjut. Ya, ya. Buat kaum kuman ya, tentunya ya siapin aja kalkulatornya. Kita jualan di celana aja dulu ya, nggak lari kemana-mana. Kita jualan di celana. Per hari itu minim, paling sedikit itu 20 Keluar. potong. Itu keluar dari modal kita istilahnya 16.000. Modalnya Nah, sebutin doang. Iya, nggak apa-apa. Biar ada yang Inspirasi. inspirasi, biar ada yang Ini ikut. baik. Justru saya kalau banyak yang jualan kayak gini, semakin banyak orang mengenal. Iya. Semakin banyak orang yang kenal, semakin banyak orang yang minat buat Ya. beli gitu kan. Ini 16.000 modalnya. Saya jual 50.000 Gede dong mobil untung per ya. hari. Minim paling sedikitnya 20 kan gitu. 20 out ya. 1 juta berarti kan? 20 potong. Berarti Ya, 20 kali 50 1 juta. 1 juta. Berarti Omsetnya 20 kali 16 32. Berarti ada 600 670 600 lah. 600 nya. Sehari. Anggap 70 untuk operasional. Untuk makan dan ngerokok. Eta gaji sahanya. Sapoe Anu sapoe 600 itu gaji saha. Sabulan. Hah? 18. Liburan tuh? Nggak pernah libur. Nggak ada liburnya? Kalau libur itu diganggu cuaca. Oh itu bukan Jadi, libur ya? Hujan. Musuhnya beliau itu Musuh bebuyutan saya itu hujan. hujan. Begitu pagi pas mau berangkat jualan hujan. Nah itulah. Oh iya. Saya angkat tangan gitu kan. Ini kalau lagi gini nih, tiba-tiba hujan beres-beres. Ya kadang Apa ditutup? beres-beres, kadang kita tutup pakai plastik. Oh ada ya, ada. Misalnya ayah Satpol PP ya. Tiba-tiba ya mobil Satpol PP, 2 mobil turun 15 orang. Diberesan apa? Pak, ka dia ya, jangan murah apa kumaha. Nah, dia gitu aja, tawarin aja. Tawarin. Tawarin aja. Enggak, ayo bisa gitu. Satpol PP ya sama mobil, bro, udah abasnya. Heeh. Woi, terus lagi tutup sebutkan. Naon sebutan enak beli. Udah takut duluan. Enggak ya? Enggak lah. Ini enggak ini ya, enggak kena penertiban enggak ya? Enggak, Aman, karena jalur sih. di sini juga jalurnya kan jalur kabupaten, bukan jalur kota. Maksudnya kabupaten mau aturan gitu. Oh, bukan jalur hijau, Bang. Oh. Sekarang coba rek membawa warna baru ya dalam kehidupan para kaum distro ya, kaum di sisi trotoar itu. Ya tadi secara ekonomi dianggap lemah. Terus Padahal penghasilannya karena 600 apa? padahal penghasilan bisa segitulah gitu. Ayo gitu. Gitu. Kemudian di sini seolah-olah nggak ada sesuatu yang spesial. Padahal orangnya kenal jeung beliau itu
Ayah 4 tahunan ya Kang ya? 4 tahunan. Berbisnis. Enggak bisnis bareng, cuman kenal orang pembeli dulunya. Oh, customernya. Customernya kenal. Jamaah oke berarti. Orang jamaah Aldi Story ya. Nah, beliau ini, maksudnya nilai istimewa dari beliau ini, karena perjalanan panjang beliau teh jadi guru, Mang. Oh, memang belajar Kak si Kang Tono. Iya, orang belajar singkat dari jam setengah 1 siang sampai jam 2 malam. Berapa SKS? Wah, pokoknya mah disebut ya, Kur. Singkatnya di jam 1 sampai ke jam Sampai jam 2 malam. jam 2 malam. Kan kalau nampak dari ini kayak penjual apa sih ecek-ecek di pinggir jalan gitu kan? Ya pasti dia tidak melakukan banyak hal yang istimewa untuk lingkungannya. Padahal enggak, Mang. Yang sebenarnya itu beliau punya murid tuh banyak. Anak-anak muda yang kebingungan mencari penghidupan, kegiatan ekonomi produktif itu ku beliau di ieu Dia melahirkan pengusaha-pengusaha lain. pelaku usaha ya, bukan pelaku pengusaha. Jadi, iya, non? usaha lain. Entrepreneur. Heeh. Jadi kelas kan kieu maksudnya. Ya ku pembeli ya karyawan. Mang gitu. Padahal ku kita nih disebutna embah. Karena guru ya. Karena guru, Mang. Yang misalnya yang beli-beli itu belum tentu. Walaupun gagah belum tentu tuh dijadikan guru oleh orang-orang dekatnya. Beliau mah sabar habelas atau ngalahir tenan. Jadi tadi gue kan modal lagi dipijakan. Saya misalnya mau buka nih, Iya. saya nyari tempat kan. Apa yang harus saya tentukan dari tempat itu? Pertama jangkauan pembeli. Jangkauan pembeli, terus kita juga kan dekat dengan POM ya. Kalau POM itu kebanyakan orang kan kalau sekarang beli bensin itu kalau dari daerah-daerah terdekat pasti larinya ke POM. Ya sekarang mah harus Banyak lah. susah. Iya. Apalagi sekarang Pertalit ya, udah nggak ada di eceran kan gitu. Iya, pasti Orang ke POM. ngejarnya ke POM. Jadi saya jualan juga kebetulan dekat POM. Jadi aya hubunganna antara pembeli Pertalite dengan pembeli celana ieu. Iya, berarti celana ieu tuh pernah dibeli ku orang pertama kan? Nggak, maksudnya di POM itu kan orang banyak Orang masuk. orang Orang menuju banyak ke datang. sini. Hmm. Jadi intensitas orang lewat kali ya. Ya, gitu. iya. Itu dua tuh, berarti jangkauan customer, kelewatan banyak orang lah gitu Ya, Terus daerah ada- ramai lah, intinya daerah daerah ramai. ramai. Ada lagi? Ya, intinya daerah ramai itu kan enggak apa sih orang mau ngebut itu enggak mungkin gitu kan? Oh, jadi kalau misalnya jalan yang terlalu ngebut itu nggak bagus? Kalau Enggak bagus juga sih buat sebenarnya. buka-buka Iya. seperti ini. Jadi nyarinya yang macet. Nyarinya kalau bisa yang macet, tapi Bikin jangan aja polisi terlalu yang banyak. Macet tengok oke. Batur heureuh negatif lah. Gitu ya. Iya ya. Jadi intinya mah di jalan hidup jalannya jalan ya. itu, intinya jalan itu. Kalau di sini kan daerah karyawan juga itu ngaruh. Daerah Ya, pekerja kan, di sini kan Serang Timur daerah industri lah. Itu ngaruh nggak ke kalau pembeli di pembeli gitu ya. dari karyawan-karyawan? Kalau dari karyawan itu saya jualan dulu di daerah Walantaka itu. Kalau daerah Walantaka itu mayoritas kan karyawan. Justru ramenya itu paling 10 hari kan. Habis gajian. Habis gajian doang. Habis itu alasannya tanggung bulan lah. Tanggal tua lah. Tapi nggak ada kan ya gitu. yang jual lagi, Mas jual lagi nih udah tanggal 30 enggak ya? Berarti ini bukan baru, Bukan. Second. second tapi impor dari sana sampai saat ini dari Korea dan Jepang. Jepang. Tapi banyak juga yang Merah. branded. Iya, maksudnya Kalau- brand pasti ori iya. gitu. Kenapa barang second ini diminati? Karena kan ada perbedaan perilaku cara berpakaian. Namun Perbedaan. orang Indonesia pakai baju itu kan sampai kebel tah warna Ketika bolong, warna putih sampai jadi abu-abu. Orang Indonesia mah sampai kabolong. Hari orang luar negeri mah kan dari negara yang disebutkan tadi, negara itu kan mengenal 4 musim tuh. Jadi Musim, ketika musimnya baju musim panas. ketika musim panas, baju-baju musim dinginnya sebagian mereka keluarkan. Kan mereka pakai cuman
dibagi musim kan berarti 4 bulan. 4 bulan atau 3 bulan. Selama 4 bulan itu kan baju misalnya kepake semuanya, itu kan hanya beberapa kali. Maka ada yang kondisinya masih 80%. Itu latar belakang kenapa barang Itu diminati oleh orang kita. pakai 2 kali diceun gitu. Emang di Indonesia eueuh nu kitu? Nggak tahu. Aya lah. Ada gitu. Yuk, anu kuli galian kabel teh nya. Kan sapopoe teh ngangkatan ieu mah Iya, kotor. kotor. sobek. Lamun ieu diseuseul, Heeh. misalnya dicuci, Semua balik Meakeun deui ya. sabun. meakeun sabun, Meakeun tambah tenaga. kesel kan. Makana mahna mah sapoe teh salin. Halungkeun isu kan salin deui. Di orang ya aya. Heeh, di urang teh aya. Beli baju sekali pakai Sekali pakai tuh aya di urang teh dan sumbernya itu baju ini. Mang. Ya, satu, Kenapa orang harus pakai baju ini? satu sebenarnya kualitas sih sebenarnya. Kualitas. Kualitas sih sebenarnya. Kualitas bahan, Kualitas bahannya. jahitan, model gitu ya. Jahitan, dari jahitannya, dari modelnya Motif. gitu kan. Jadi pakainya enak gitu ya. Ya, dipakainya ya nyaman lah. Kalau beda bahan ya pasti Hmm. beda kenyamanannya Iya, kan. maksudnya dibandingkan baru tapi KW Iya, dengan ini walaupun second tapi lebih nyaman ini ya. lebih nyaman ini. Yang tadi meureun salah satuna branded itu. Iya, ada beberapa yang brand bagus juga. gitu. Makanya ada tagline mang bagi para pelaku usaha baju second ya, pakaian second ya. Ada tagline-nya khas di mana-mana. Jangan beli baju second. Karena ketika Anda beli, Anda akan ketagihan. Serius loh. Serius. Benar. Nanti Benar, ketagihan. benar. Iya, ketagihan. Kuman, jangan beli baju second, nanti ketagihan dong. Untuk para kuman juga yang kebetulan lewat di daerah Ciruas, tepatnya di Bedeng dekat POM, Arah Pontang. ke arah Kuantang ada di kiri, yang gantung-gantung di sini, hampir harganya murah, kisaran cuma 25 kalau kos ya. Ya, Kalau celana itu, celananya buat kerja ya, cocok ya. buat kerja Celana, cocok. celana buat kerja, celana Buat- bahan-bahan gini. Ya, kalau ke kantor juga Iya, masih celana buat bisa. Gitu. ngantor-ngantor, buat kampus, Namun undangan bisa tuh pakai celana ya. undangan bisa ya, bisa ya. Bisa lah. Kisarannya di 50 ribuan, di sini boleh lah, coba. Tapi kalau menurut saya jangan, nanti ketagihan. Iya. Saya jangan beli. Nanti ketagihan. Iya. Asal sama nanti ketemu sama Kang Tono ya di sini. Di sini mah hebat Kak Mang gitu. Jadi batur mah jin teh dijual. Apa jin teh untuk apa? Dipajang. Bukan jin itu untuk pembantu Mm. penarik. Kalau dia mah jinnya dijual. Jadi saya gantung-gantung. Iya, jinnya digantung-gantung dijual. Jadi terhina jin di sini. Aduh kasihan. Iya, lu hebat aja, jualan jin second. Orang mau apalnya kan ada tuyul second. Tuyul second mah sok ada nggak jin second mah hebat lah alabatan dukun. Ada loh sisi menariknya dari jualan pakaian second dibanding pakaian baru. Naon tah? Sok menang duit mah di celana, lamun di celana sok aya duit tuh. Aya tuh pernah mendak kondom tuh kan? Kalau kondom ya pernah juga nemu sih. Cuma Pernah. nggak sering gitu kan. Itu bakal dijual deh kondom nanti. Apa dipakai Baru, sendiri? baru. Oh, baru. Baru. Pakai berarti. Mungkin beli dua kan. Beli dua dipakai satu kan. Nggak keburu. Masih bisa gitu. Nggak kuat tambah. Orang berjualan mikir sewa rukonya berapa. Terus beli barangnya yang harus gimana, belum tentu ada yang beli. Inti dari berjualan kan ada barang, ada transaksi. Persoalan barangnya yang dijualnya barang second, yang penting ada yang beli. Ketika kita jual barang second kan tidak berarti muncul penilaian bahwa pribadi kita ini pribadi kelas second, kan tidak. Nggak langsung pas gua pakai baju second, anjir jelema second itu Enggak juga. Enggak mesti ya. Yang nggak boleh itu kan jadi homosek. Mau second deh. Boleh. Homosek itu tahu apa tuh homosek? Homo sejenis. Hobis momok second. Kalau hipersek boleh. Hipersek boleh, Mang. Hipersek tuh apa? Sek Hobis pakaian second. Iya. Usaha Padahal aya sifat
eksklusivitas sebenarnya barang-barang kayak gini teh karena jarang sekali yang sama. Ya, Satu beda jenis. sama produk-produk Iya. yang massal. Hmm. Kemungkinan, seru baju. Ada yang pakai baju ya, mahal ya. Mahal, mahal. Kemungkinan enggak ya. Sarua. Bagus bagus. Kira-kira Kang ya, mun pesen tuh ke Para kuman. ya, para kuman ya, bisa tertarik apa sih rahasia sukses mendek bisnis meski itu apa? Ya intinya kalau kita pahamin dulu, belajar dulu gitu kan ya. Mm-mm. Kalau masalah jualan semua juga kan modalnya katanya sabar kan gitu. Jualan harus sabar kan gitu. Bukan Ya, uang. Bukan uang. Sabar dulu. Pertama sabar dulu. Punya uang nggak sabar? Punya uang nggak sabar tetap kan habis ntar uang. Iya. Sabar ya. Sabar aja dulu kalau Jangan kayak bikin mie instan gitu ya. Iyalah. Jangan kita Langsung kocek-kocek, kayak langsung jadi cabe, makan. begitu dimakan langsung pengen pedas kan gitu. Ya, kita juga kalau masalah jualan itu kan emang nggak boleh buru-buru gitu kan. Buru-buru kita kan pengen cepet buka distro gede-gedean kan nggak bisa juga. Kita harus paham dulu, belajar dulu lah. Ya buat yang mau belajar kalau mau kesini ya nggak apa-apa. Boleh ya. Boleh banget gitu. Para kuman bisa tertarik ke bisnis ieu. Diajar Datang jalur. aja langsung Hmm. ke Mang Tono. Mang Tono. Say yes. Tuh no.